kasih pada Bapak Raharjo. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembuka acara oleh Ketua Pelaksana yaitu Bapak Raharjo SPD MSI. Kepada Bapak Raharjo SPD MSI kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi ya kepada Bapak Ibu guru semua. Ini ada ibu-ibu guru TK di wilayah Bekasi, Jakarta dan beberapa wilayah yang lain. Kami mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua ini yang sudah berkenan hadir di sela-sela kesibukannya mengajar putra-putri anak bangsa ini untuk menghadiri kegiatan webinar penguatan pendidikan karakter. Yang saya hormati Bapak Dr. Yuyus Kardiman MPD, ini beliau adalah dosen di program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah dengan kesibukannya beliau bisa menemani kita untuk saling sharing terkait dengan penguatan pendidikan karakter. Alhamdulillah ini Pak Yuyus kebetulan S1, S2, S3 program studinya pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sehingga dengan pengalaman beliau sangat kompeten terkait dengan bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah ini terkait dengan kegiatan salah satu Tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan yang namanya penelitian, pengabdian, dan pendidikan. Nah, dari pendidikan, penelitian, dan yang terakhir ini adalah pengabdian. Jadi memang ada kewajiban dari kami selaku ya bagian dari perguruan tinggi untuk saling sharing, saling berbagi pengalaman, saling melakukan ya pengabdian terhadap masyarakat terkait dengan hal-hal yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, penguatan pendidikan karakter saya pikir menjadi satu hal yang sangat penting ya, karena tentu di usia-usia anak usia dini katanya dikenal sebagai masa emas. Masa emas di mana peserta didik di masa usia dini tentu pengembangan karakter ini harus dimulai mulai sejak dini. Karena di masa golden age ini atau masa emas anak ini merupakan masa di mana otak fisik anak mengalami perkembangan yang begitu sangat pesat. Semuanya bisa ditiru oleh anak-anak. Sehingga yang baik maupun yang negatif pun bisa ditiru. Nah, oleh karena itu tentu menjadi satu hal yang sangat krusial bagaimana kita sebagai orang tua, termasuk kita sebagai seorang pendidik di dalam menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik kita di sekolahan maupun di masyarakat. Harapannya peserta didik kita bisa mengamalkan, mengimplementasikan atau membiasakan nilai-nilai karakter yang positif tadi. Ya, kalau kita bicara karakter dapat dimaknai sebagai satu akhlak ya atau kelakuan atau tabiat yang baik, yang positif, yang tentu ini membedakan orang yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, setiap peserta didik kita pada hakikatnya sangat unik. Sangat unik. Karena sangat unik berarti sangat istimewa. Karena nggak ada yang ngembarin. Berarti istimewa. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bisa menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik kita dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang terhormat, saya ingat ada istilah hukum panen ya. Ini hukum panen yang dikemukakan oleh Samuel Smail. Dia katakan bahwa tanamkanlah pemikiran. Karena dengan menanamkan pemikiran yang positif,
harapannya akan menuai satu tindakan yang positif. Jadi tanamkanlah pemikiran, karena pemikiran akan kemudian menanamkan satu tindakan. Nah, tindakan-tindakan tadi tentu harapannya bisa menjadi satu kebiasaan. Jadi kalau tiap hari anak-anak begitu datang disambut dengan ramah, dengan ucapan salam yang baik, itu harapannya tindakan tadi bisa menjadi kebiasaan. Kalau setiap datang dan setiap pulang misalnya cium tangan misalnya, tindakan tadi dilakukan secara terus-menerus, harapannya bisa menjadi satu kebiasaan. Dan tanamkanlah kebiasaan, karena kebiasaan akan membentuk karakter. Dan tentu dengan karakter yang positif tadi, kata Samuel dalam hukum panennya, akan menghasilkan nasib seseorang. Jadi nasib seseorang tentu sangat dipengaruhi juga oleh yang namanya karakter dari peserta didiknya, dari individunya. Orang yang punya karakter kerja keras, disiplin, jujur, mungkin penuh dengan semangat, insya Allah akan membawa perubahan nasib yang ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif. Nah, ini harapan dari penanaman nilai-nilai karakter yang saya pikir ternyata begitu sangat pentingnya nilai-nilai karakter ini. Terus gimana penanaman nilai karakter? Tentu penanaman nilai-nilai karakter bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua di rumah, masyarakat, termasuk juga tanggung jawab dari sekolah. Oleh karena itu, ada beberapa strategi dalam mengimplementasikan pendidikan karakter. Boleh dikatakan ada 3 komponen besar lah, 3 komponen utama. Yang pertama adalah bagaimana penanaman nilai-nilai karakter yang berbasis kelas. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter di ruang-ruang kelas. Di ruang-ruang kelas, ya Bapak Ibu guru pada saat di ruang-ruang kelas, diintegrasikan di dalam mata pelajaran misalnya, atau di dalam satu tema tertentu. Nah, ini saya pikir ini salah satu cara yang bisa dilakukan di ruang-ruang kelas. Mengintegrasikan di dalam mata pelajaran dalam satu tema untuk menanamkan nilai-nilai karakter. Misal, ada tema tentang makanan misalnya. Pada saat anak-anak diminta untuk belajar memasak misalnya, atau belajar menyiapkan makanan, di sana harapannya bisa menanamkan nilai-nilai karakter bahwa oh ternyata seorang ibu untuk menyiapkan makanan butuh kerja keras, butuh kerjasama, butuh ketelitian, butuh kesabaran. Karena kalau tidak bisa jadi garamnya kebanyakan malah kasinan. Dan seterusnya. Nah, itu saya pikir bagian dari penanaman nilai-nilai karakter yang bisa dilakukan di ruang-ruang kelas. Bapak Ibu yang terhormat, penanaman nilai-nilai karakter juga sesungguhnya bisa dilakukan berbasis yang namanya budaya sekolah. Apa itu budaya sekolah? Ya tentu di dalam sekolah-sekolah harapannya mulailah dibiasakan nilai-nilai keseharian yang ada di sekolah yang menunjang nilai-nilai karakter yang baik. Bisa jadi misalnya di sekolah Bapak Ibu setiap siswa datang harus disambut dengan ramah, dengan cium tangan misalnya, atau dengan ungkapan atau kata-kata yang positif kepada peserta didik. Itu adalah satu kegiatan yang berbasis budaya sekolah. Atau bisa jadi di sekolah Bapak Ibu bisa juga dilakukan budaya-budaya misalnya pentas seni atau unjuk kerja. Nah, ini bagian dari budaya sekolah yang saya pikir ini bisa dilakukan pembiasan-pembiasan di dalam sekolah yang harapannya bisa menanamkan nilai-nilai karakter. Nah, yang ketiga tentu adalah penguatan pendidikan karakter ya bisa dilakukan di dalam masyarakat. Nah, karena di dalam masyarakat tentu butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan orang tua, dengan komite sekolah, bisa jadi dengan Pemda setempat, bisa Pak Lurah atau Pak RT atau Pak RW. Nah, ini bagian dari penanaman nilai-nilai karakter yang tentu harus berkolaborasi, berbasis pada masyarakat. Nah, harapannya mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh narasumber kita, ada Bapak Dr. Yuyus Kardiman MPD, ada Ibu Indah MPD, mudah-mudahan nanti akan memperdalam wawasan, pemahaman
kita terkait dengan bagaimana penguatan pendidikan karakter di sekolah, terutama di masa pandemi COVID-19 seperti ini, dan terutama lagi di jenjang pendidikan anak usia dini. Karena tentu bukan persoalan yang mudah menanamkan nilai-nilai karakter di masa pandemi seperti sekarang ini kepada anak-anak PAUD atau anak-anak taman kanak-kanak. Nah, tentu bukan satu hal yang mudah. Nah, oleh karena itu sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat, bisa diimplementasikan di dalam praktek sehari-hari kita di dalam pembelajaran. Terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Raharjo, SPD MSI, yang telah memberikan sambutan dan sedikit paparan materi. Acara selanjutnya yaitu kita memasuki acara inti. Penyampaian materi pertama mengenai penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran di Taman Kanak-kanak di masa pandemi COVID-19 oleh Bapak Yuyus Kardiman MPD selaku dosen PPKN UNJ. Sebelumnya, saya izin membacakan CV Bapak Yuyus Kardiman. Nama lengkap Yuyus Kardiman, lahir di Garut pada tanggal 7 September 1975. Alamat bertempat tinggal di Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Riwayat pendidikan Bapak Yuyus S1 sampai S3-nya jurusan PPKN di Universitas Pendidikan Indonesia. Tanggung jawab Bapak Yuyus saat ini ialah dosen PPKN UNJ, kemudian Kepala Laboratorium PPKN di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2009 sampai 2014, dan Koordinator Mata Kuliah Pendidikan Pancasila Mata Kuliah KWU UNJ tahun 2020 sampai 2025. Dan pengalaman kerja beliau sangat banyak, di mana pengalaman beliau yaitu mengajar di beberapa perguruan tinggi, mengajar di program studi PPKN UNJ, dan juga Pak Yuyus ini adalah seorang penulis buku, di mana bukunya sudah banyak yang dipublikasi, salah satunya adalah buku PPKN. Kemudian pengalaman organisasi, yaitu anggota bidang pengembangan sumber daya manusia Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia tingkat pusat, serta Sekretaris Bidang Pengembangan Ilmu dan Profesi Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di wilayah Jakarta. Sekian CV dari Bapak Yuyus Kardiman. Selanjutnya kepada Bapak Yuyus Kardiman MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Hilda. Kedengaran Bapak Ibu ya suaranya? Kedengaran Pak Yus. Dengar Pak. Kalau Bu Indah sudah ada di ruangan kita, Bu Indah? Kayaknya belum Pak Yus, belum. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita berada dalam sehat walafiat ya. Dan tentunya saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Saya kadang-kadang iri kalau dengan ketemu sama teman-teman guru-guru di TK, di PAUD ya. Kenapa? Karena kalau kita lari
masuk surga, Bapak Ibu, ibu-ibu semua itu sebetulnya paling cepat masuk surganya dibandingkan saya. Kenapa? Karena tadi diungkap oleh Pak Raharjo, Bapak Ibu dapat membentuk peradaban manusia itu memang lebih dominan daripada kami. Kalau saya dengan Pak Raharjo sudah terima jadi karakter anak itu dalam usia dewasa. Jadi anak begitu masuk ke prodi itu mereka sudah punya karakter masing-masing, sudah membawa dan sudah kuat karakternya, sudah terbentuk gitu. Sehingga kalau ada sesuatu hal yang perlu kita benahi itu sangat sulit. Sementara kalau teman-teman di PAUD itu karena posisinya masih pada golden age itu lebih mudah untuk membentuknya. Nah, makanya kadang-kadang saya suka iri sama teman-teman di PAUD. Aduh, teman-teman kalau masuk surga bisa lebih cepat daripada kami ini. Ya. Baik, saya agak bingung juga ketika ditawarin Pak Raharjo, ini sahabat karib saya, ketika harus berbicara tentang keilmuan karakter atau Pancasila di level PAUD. Gitu. Makanya saya tanya, ada dari teman dari PAUD-nya nggak? Ada, katanya. Wah, aman nih. Kenapa? Karena untuk implementasi di PAUD, bagaimana pembelajaran PAUD, tentunya saya bukan kompetensinya teman-teman semua ya. Tapi saya akan coba share kompetensi yang saya miliki tentang karakter, tentang kepancasilaan, yang sampai hari ini masih ada pemahaman yang kurang tepat tentang hal itu, ya, tentang hal itu. Nah, baik, saya mohon izin mau share screen ya. Cuma Pak Raharjo masih disable nih, saya masih terkunci. Coba Pak Yus, sudah bisa? Oke, siap. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, sudah ada, tampil. Ya? Oke. Baik. Temanya penguatan pendidikan karakter. Ini menarik nih, penguatan pendidikan karakter. Artinya ada persoalan dengan dunia pendidikan kita dan karakter kita, kan begitu ya ininya, logikanya. Berarti karakter kita belum kuat dan pendidikan kita belum berkarakter. Makanya harus ada pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter. Padahal kalau ketika berbicara pendidikan, Bapak pendidikan kita sudah sangat jelas bahwa pendidikan kita itu adalah pendidikan yang paling utama justru membangun karakter. Jadi ketika berbicara pendidikan, sebetulnya Bapak Ibu, teman-teman semua, sudah tidak penting lagi berbicara karakter, karena pasti pendidikan itu yang paling utamanya adalah karakter yang akan dibangun. Itu ya. Makanya ketika ada wacana ada penguatan pendidikan karakter, ada apa nih? Artinya, sisi positifnya bangsa kita sadar, pemerintah sadar bahwa ada yang salah dengan karakter, ada yang salah dengan dunia pendidikan kita, sehingga dimunculkanlah penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter itu juga menjelaskan bahwa sesungguhnya karakter sudah dibangun lewat pendidikan, tetapi memang belum kuat. Itu terjemahannya mungkin ya. Nah, cuma kadang-kadang ketika muncul ada pendidikan karakter, seolah-olah itu terpisah dengan Pancasila. Itu juga menjadi persoalan. Padahal kalau berbicara pendidikan, berbicara karakter, pasti itu berbicara Pancasila. Kenapa begitu? Nah, saya akan coba urai Bapak Ibu sekarang. Karena kebetulan nih kajian saya tentang Pancasila ya. Pertama, mari kita lihat Bapak Ibu. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila. Jadi pendidikan itu pasti harus berdasarkan Pancasila.
Jadi sesungguhnya kalau kita mau simpelkan lagi, seperti apa pendidikan kita? Ya pendidikan Pancasila, pendidikan berdasar Pancasila. Ya mungkin di kurikulum 2013 sudah sangat kelihatan ya. Di sana ada kompetensi inti, sikap spiritual, sikap sosial, sikap spiritual menjelaskan itu sila pertama, sikap sosial menjelaskan sila kedua, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang berakar, ini dijelasin lagi, yang berakar pada nilai agama. Padahal di dalam Pancasila sudah jelas ada konsep religiusitas, yaitu sila pertama. Ini dikuatkan lagi, berakar dari nilai agama, berakar dari kebudayaan. Padahal sudah jelas di Pancasila itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu menjelaskan sebetulnya proses kebudayaan. Karena berperikemanusiaan pasti berkeadaban, berkeadaban pasti berkebudayaan, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan. Tanggap terhadap tuntutan perubahan itu konsekuensi sebagai manusia beradab, konsekuensi sebagai manusia berkebudayaan, konsekuensi sebagai manusia yang berkeadilan sosial. Pasti harus berilmu, pasti harus meningkatkan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi sebetulnya Pancasila dikuatkan lagi dengan kalimat-kalimat berikutnya. Bahkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat di tujuan, tadi kan pasal 1, sekarang pasal 3-nya, ini sangat kentara sekali. Kita sebetulnya sudah tidak perlu lagi berbicara konsep karakter. Kenapa? Karena di dalam tujuan pendidikan saja, yang pertama, peserta didik menjadi manusia beriman dan bertakwa. Ini kan gambaran sila pertama sebetulnya ya. Jadi tujuan pendidikan nasional kita, mau di PAUD, mau di SD, mau di tingkat menengah, mau di tingkat atas, perguruan tinggi, mau di persekolahan, mau di keluarga, mau di masyarakat, gitu kan? Trisentra pendidikan kata Ki Hajar, mau keluarga, mau masyarakat, mau sekolah. Yang pertama itu adalah meningkatkan iman dan takwa. Ini harus banyak orang yang agak tidak ngeh dengan konsep ini. Yang kedua setelah beriman bertakwa, ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Berakhlak mulia itu merupakan implementasi daripada konsep iman dan takwa, kan begitu ya? Jadi hablum minallah, hablum minannas. Jadi hablum minallahnya beriman bertakwa, hablum minannasnya berakhlak mulia. Berilmu, bercakap, kreatif, mandiri itu implementasi dari akhlak mulia sebetulnya. Ya, dari akhlak mulia. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan gambaran sebetulnya sila 1, sila 2, dan sila-sila yang lainnya. Bahwa tujuan pendidikan kita memang berdasarkan Pancasila. Ini semuanya Pancasila. Kalau kita lihat seperti ini. Ya. Berikutnya, nah ini muncul nih sekarang nih kan Pak Nadiem menggembar-gemborkan Merdeka Belajar kan, dan memang Merdeka Belajar bukan konsep yang baru sebetulnya, ini adalah konsep dari Ki Hajar Dewantara. Dalam proses pendidikan, anak hidup tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Ini menarik Bapak Ibu. Pendidikan hanya dapat merawat, menuntun, tumbuhnya kodrat itu. Nah, ada kodrat. Apa yang dibahas dari proses pendidikan kata Ki Hajar, nah, ini urusannya nanti dengan karakter Bapak Ibu. Ada bedanya antara sifat dan karakter. Betul ya? Bapak Ibu ya? Ada perbedaan antara sifat dan karakter. Yang kita bangun karakter tentunya. Ya, yang kita bangun adalah karakter. Kalau sifat lebih kecenderungan bawaan. Dan ketika berbicara bawaan, itu sesungguhnya tidak membicarakan baik atau buruk. Kenapa? Karena yang namanya bawaan, sifatnya adalah tergantung orang yang membawakannya. Misalnya Bapak Ibu sekalian, ini karakternya. Ada karakter di antara sifat ya, sifat. Saya periang, itu sifat. Saya pendiam. Oke. Periang atau pendiam itu tidak ada urusan baik dan buruk seseorang.
Tidak ada urusan. Ya. Bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Tergantung di mana orang itu menempatkan sifat tadi. Misalnya, Priang sangat baik ketika bergaul, bertemu, ngobrol dengan kawan-kawan. Bisa jadi seneng kan teman-teman. Gitu. Kita jadi, kalau ngobrol jadi seneng ya, karena Priang sifatnya orang itu. Tapi, seseorang tidak bisa melakukan Priang itu tidak bisa dilakukan ketika lagi takjiah kan. Coba kalau lagi ke takjiah, Priang, pecicilan dan lain sebagainya, kan jadi salah gitu. Jadi salah. Atau misalkan pendiam. Pak, saya pendiam, Pak. Oke, nggak ada masalah. Nggak ada urusan baik dan buruk, urusan pendiam itu. Tapi pendiam menjadi salah ketika harus presentasi ke depan kelas dengan baik, dengan hebat, karena dia mau dinilai, tapi dia tidak mau karena urusannya, Pak, saya kan pendiam. Saya nggak bisa presentasi. Ya nggak bisa dong kalau begitu. Ya, nggak bisa. Jadi, urusan sifat itu urusannya adalah lebih ke bawaan, dan tidak ada urusan baik dan buruk. Yang menjadi urusan pendidikan adalah karakter tentunya. Karakter jujur, disiplin, pemurah, itu yang harus dibangun. Nah, ini hubungannya mungkin dengan proses pendidikan, kata Pak Ki Hajar Dewantara, bahwa anak hidup tumbuh sesuai kodratnya. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuh kodratnya itu. Ini luar biasa nih. Makanya muncullah Ingar Sosung Tulodo, Imat Gemangun Karsu, Tuturi Handayani. Nah, menarik lagi ini ungkapan dari Ki Hajar, Bapak Ibu sekalian. Kata Ki Hajar, idealitas pendidikan. Pendidikan adalah proses belajar menjadi manusia seutuhnya. Seutuhnya. Bahasa lain itu memanusiakan manusia. Ya. Dengan mempelajari, mengembangkan kehidupan sepanjang hidup. Ini menarik kata ini. Nah, ada kata seutuhnya. Nanti saya akan hubungkan dengan seutuhnya dengan konsep Pancasila, ya Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya pendidik karakter itu ya pasti harus berbicara Pancasila. Bahkan Pancasila sebetulnya nilai-nilainya bukan merupakan hanya sekedar nilai bangsa Indonesia, tapi masuk kepada nilai kodrati manusia. Jadi kalau disebut nilai kodrati manusia, berarti nilainya sangat universal. Nah, ini yang disebut dengan utuh. Kan? Manusia itu bisa mendekati kodrat kemanusiaan. Apa kodrat kemanusiaan? Ada 5 unsur, teman-teman sekalian. Jadi kodrat manusia itu ternyata ada 5 unsur. Pertama, kodrat manusia bertakwa, beriman dan bertakwa. Jadi iman dan takwa itu merupakan sebuah kodrat manusia, kebutuhan manusia. Makanya dimanapun berada, pasti manusia itu mencari urusan religiusitas. Sadar tidak sadar, suka tidak suka, mau tidak mau. Pak, ada yang ateis, iya ateis itu dia sedang melakukan pencarian. Dan sampai saat itu dia menemukan tingkat religiusitasnya adalah logika. Jadi dia percaya terhadap logika sebagai penuntun hidupnya, tingkat religiusitasnya. Kan begitu. Orang ateis yang sesungguhnya pasti akan menemukan Tuhan yang sesungguhnya sebetulnya. Kalau ada orang ateis, Pak, saya ateis, saya tidak menemukan Tuhan, tidak percaya Tuhan. Sebetulnya dia tidak melakukan pencarian kebenaran yang sesungguhnya. Dia hanya stuck di satu sisi. Karena ketika dia mencari terus, persis seperti si Einstein ya, di akhir hidupnya, si Einstein menemukan bahwa padahal kita ingat bahwa Einstein itu seorang ateis dan dia mengikrarkan diri sebagai ateis ya. Tapi di akhir hidupnya kan dia berbicara begini. Ilmu tanpa agama adalah kesesatan. Agama tanpa ilmu kehancuran, kan begitu. Jadi dia menemukan iya ya, agama itu dibutuhkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kodrat manusia itu etika. Bertakwa, beriman bertakwa ketika dia hidup dalam kesendirian. Tetapi ketika berhubungan dengan manusia lain, maka di sana dibutuhkan namanya etika. Etika itu nanti akan berhubungan dengan apa yang bisa kita lakukan bersama, kesepakatan apa. Dalam konsep negara pasti ada hukum dan lain sebagainya. Tapi ketika bertemu dengan orang lain, pasti ada etika. Etika berbicara,
etika berinteraksi, dan lain sebagainya. Sampai ada kesepakatan-kesepakatan bersama. Nah, yang ketiga, kodrat manusia itu kita butuh sehat, kita butuh kuat. Makanya, ayo kita olahraga, kan gitu ya. Apalagi usia-usia kayak saya nih, kayak para Harjo ini sudah harus mulai menjaga stamina, menjaga stamina. Kenapa? Karena butuh sehat, butuh kuat. Makan dijaga, badan dijaga segala macam. Karena secara kodrati kita butuh sehat. Yang ketiga, manusia juga butuh komunikasi efektif. Itu dibutuhkan. Makanya, mengapa? Karena kodrat nih. Ketika awal kita lahir, kemudian apa yang diinikan pertama kali pasti berkomunikasi, nangis. Jadi nangis adalah bentuk komunikasi pertama di alam dunia, ya, menceritakan kepada dunia, hey, inilah saya, kan begitu ya, inilah saya sudah lahir. Maka disambutlah oleh ayah dan ibunya. Dan ini mama, ini papa, ini abi, ini umi, baru komunikasi. Dan secara tidak langsung, komunikasi itu secara kodrati juga berjalan secara alamiah. Berikutnya, manusia butuh ilmu. Manusia butuh ilmu. Secara tidak langsung juga, kita membangun keilmuan itu sejak lahir juga. Bimbing dengan orang tua, dan lain sebagainya. Maka kemudian muncullah sekolah secara formal, PAUD, SD, SMP, dan lain sebagainya, karena itu adalah sebuah tuntutan kodrati manusia. Ya. Apalagi kalau di Islam, kan, kalau di Islam, surat pertama itu kan al-alaq, kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak sholat dulu, tidak surat tentang sholat, tidak surat tentang zakat, tidak surat tentang yang lain, tapi surat yang pertama diturunkan ke muka bumi, surat al-alaq. Ikro, baca, belajar. Dan konsep belajar itu ternyata tidak boleh diwakilkan, gitu ya, teman-teman ya. Tidak boleh diwakilkan. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau disebut sampai mati, berarti ilmu itu akan terus harus dituntut sampai mati. Kewajibannya sampai meninggal. Nah, kenapa begitu? Oh, karena ternyata manusia secara kodrati juga potensi sampai meninggal, sampai mati, ada potensi kesalahan. Jadi akan selalu salah. Sehingga cari ilmu lagi. Untuk apa? Supaya menuntun menjadi manusia yang tidak salah, yang kafah dalam bahasa yang lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan kodrati manusia secara individu. Kalau kita tarik kodrati ini ke dalam kebangsaan, ini kita lihat etika dalam kebangsaan itu kan ketuhanan yang Maha Esa di Indonesia itu. Betul kan? Kalau ditarik kepada keilmuan, kalau sudah berbicara ilmu, ini sudah universal nih. Ini kan konsep agama. Pak, tapi kan ada kepercayaan. Oke, kepercayaan. Anggap saja itu adalah sebuah agama, ya. Karena di Indonesia ada aliran kepercayaan. Bagi orang aliran kepercayaan, yaitu agama mereka. Hanya penamaan saja, kan. Konsep sederhananya adalah religiositas, keberagamaan. Ya, ketika berbicara etika, maka ketika tarik kepada unsur konsep kebangsaan, itulah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam ilmu, itu namanya budaya. Badan yang kuat, yang sehat, kita butuh itu. Itulah dalam konsep kebangsaan persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik. Kita butuh negara yang kuat. Kita butuh solid di negara ini. Ya, rakyatnya solid, rakyatnya hebat, rakyatnya kuat, rakyatnya sehat. Ya, kan? Di dalam konsep keilmuan, ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Komunikasi efektif, apa dalam konsep kebangsaan kita? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kita lebih ringkas lagi, musyawarah mufakat. Keren. Bapak Ibu, dalam ilmu manajemen, musyawarah mufakat itu merupakan konsep decision making, pengambilan keputusan yang paling baik. Yang paling baik. Dan di kita, itu dilembagakan musyawarah mufakat. Nah, masalahnya, apakah ini sudah diajarkan sejak dini? Nah, itu menjadi masalah. Saya juga sedang mengkritisi teman-teman guru-guru PKN di lapangan. Sampai hari ini, banyak teman-teman PKN di lapangan begitu bangga ketika mengajarkan
pemilihan umum di kelas atau di sekolah, pemilihan umum itu one man one vote. Sebetulnya bukan akar dari kodrati manusia, bukan akar filosofis kebangsaan kita. Karena akar filosofis kebangsaan kita itu musyawarah mufakat. Dan ternyata bukan hanya akar filosofis, tapi itu kodrati manusia. Untuk apa? Untuk mampu memiliki kemampuan berkomunikasi efektif. Jadi ada kata berkomunikasi efektif. Kenapa harus berkomunikasi efektif? Kenapa harus bermusyawarah mufakat? Karena manusia pasti banyak persoalan. Dan ketika berhubungan dengan persoalan, satu-satunya cara adalah kemampuan seseorang berkomunikasi efektif, bermusyawarah untuk mufakat. Jadi musyawarah mufakat itu kemampuan. Kalau kemampuan berarti harus dilatih, betul ya? Harus dilatih. Komunikasi efektif berarti harus dilatih. Nah, nanti konsepnya ya, nanti saya konsepnya seperti apa, cara melatihnya, saya akan paparkan Bapak Ibu untuk selanjutnya. Meskipun kalau urusan implementasi, Bapak Ibu mungkin bisa mencerna konsep saya dan nanti diimplementasikan oleh Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang paham dengan kondisi lapangan menghadapi anak ya usia dini. Atau nanti Bu Indah, misalnya kalau Bu Indah sudah gabung bisa membantunya. Nah, di dalam konsep keilmuan, musyawarah mufakat ini urusan sosial politik. Ya. Kenapa sekarang banyak gaduh di masyarakat kita? Ya karena komunikasi efektifnya tidak dibangun. Atau mungkin tidak dimiliki. Nah, sehingga gaduh terus. Nah, pokoknya riweuh lah ya urusan kehidupan sosial politik kita. Berikutnya, kita butuh ilmu, nalar secara individu. Di dalam konsep kemanusiaan dan di dalam konsep kebangsaan, itulah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi nalar, ilmu, sebetulnya itu adalah dalam rangka berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keilmuan, itulah ilmu ekonomi. Ya, ilmu ekonomi. Nah, teman-teman sekalian, kalau dari sini saja, kita bisa melihat bahwa kodrat individu ternyata Pancasila dong. Iya, jadi Pancasila itu bukan barang yang ada di luar, tetapi Pancasila itu nilai-nilainya adalah nilai yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Bukan saja kehidupan manusia Indonesia, tetapi kehidupan manusia dunia. Nanti implementasinya silakan, tiap bangsa mungkin bisa berubah, tapi konsepnya sama. Bahwa ini kita butuh iman, bertakwa, kita butuh etika, kita butuh badan yang kuat, kita butuh komunikasi efektif, kita butuh nalar. Kalau ini dibutuhkan oleh manusia, maka tentunya bisa dilatihkan, bisa dididik. Nah, teman-teman sekalian, ini yang menjadi persoalan hari ini. Nilai Pancasila ini tidak dilatihkan, tidak dibiasakan. Tadi kata Pak Raharjo, sudah bagus tuh itunya, pembukaannya. Dari teori Samuel Smith ya tentang taburlah pikiran akan tuai tindakan, taburlah tindakan tuai kebiasaan, taburlah kebiasaan tuai karakter, taburlah karakter tuai masa depan atau nasib. Itu kan kalau dalam konsep Islam tidak akan berubah satu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Jadi sangat erat itu. Jadi seseorang akan berubah. Jadi urusan nasib itu kan urusan individu setiap orang. Dan tidak akan berubah nasib seseorang kecuali orang itu yang berubah. Dari mana proses perubahannya? Satu-satunya adalah proses ikra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah, belajar dalam konsep kita pendidikan. Belajar. Belajar apa? Belajar tentang kodrati manusia. Jadi sesungguhnya kita sedang belajar kodrati manusia. Nah, tadi Pak Raharjo sudah menyinggung juga bagaimana caranya ilmu yang kita bangun kepada siswa itu mengintegrasikan karakter. Bahkan saya lebih jauh lagi daripada itu. Bukan hanya urusan mengintegrasikan, tapi justru ilmu yang dibangun dari PAUD sampai perguruan tinggi seharusnya justru memperkuat karakter.
Memperkuat karakter apa? Karakter kodrati manusia yang dibutuhkan. Kan kebutuhannya kodrati manusia, Bapak Ibu ya. Ketakwa, iman, takwa, etika, berbadan kuat, berbadan sehat, komunikasi efektif, bernalar, kan begitu. Jadi di teman-teman di PAUD, apapun materinya harus membangun apa? Membangun keimanan dan ketakwaan anak, membangun etika anak. Kan nanti urusan etika itu harus disiplin, anak itu harus menjadi penyayang, anak itu harus santun, anak itu harus hormat pada orang tua, sama guru. Nah, itu urusannya etika. Anak juga harus berbadan sehat, komunikasinya harus diajarkan, kan begitu ya. Kemudian dia harus mau belajar, mau membaca, kan begitu. Nah, ini model kemanusiaan skala individu, bangsa, dan keilmuan disebutnya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, sehingga ini kata Soekarno nih, kata Soekarno. Pancasila itu karakter akar budaya. Makanya misalnya, Pak, betul nggak tanggal 1 Juni itu lahirnya Pancasila? Betul. 1 Juni lahirnya Pancasila. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya 1 Juni pertama kali istilah Pancasila ada. Jadi istilah Pancasila ada. Ya. Yang kedua, betul juga 1 Juni lahirnya Pancasila karena 5 konsep dasar muncul hari itu, tanggal itu. Tapi kalau secara sosiologis berbicara Pancasila, tidak 1 Juni tentunya. Secara sosiologis, Pancasila sudah lahir, ini kata Soekarno sendiri, merupakan akar budaya bangsa. Sejak bangsa ini ada, nilai Pancasila sudah ada. Satu ya. Kemudian yang kedua, kata ini Prof. Mumbiar Purwasasmita, Pancasila merupakan model ideal kemanusiaan. Jadi Pancasila itu model ideal kemanusiaan. Makanya kalau dalam sejarah dulu, Soekarno kan pernah menyarankan bahwa nilai Pancasila ini dijadikan salah satu isi dari piagam PBB. Kenapa? Karena memang memiliki nilai universal. Ini adalah kebutuhan setiap manusia. Kenapa ditolak oleh PBB, tidak ditanggapi? Ya karena di sana kan ada banyak kepentingan politik ya. Di sana ada orang sosialis, di sana ada orang liberalis yang mereka tidak mau secara politis Indonesia baru juga muncul menerima usulan Soekarno, padahal negara kita baru negara yang merdeka saat itu. Kata Prof. Hayanul Haq, nilai Pancasila merupakan kodrati manusia. Relatif sama sebagai kodrat manusia. Jadi Pancasila itu sebagai kodrat manusia, kebutuhan kita. Nah, nanti saya akan masuk kepada kenapa ada masalah apa di Indonesia dengan Pancasila. Nah, ini teman-teman sekalian, ini implementasinya ya. Oke, sorry, sebelum. Ya. Jadi, kan sekarang ada PPK ya, penguatan pendidikan karakter, ada religius, integrasi, nasional, gotong royong. Itu kan semua juga Pancasila sebetulnya. Religius ya sila pertama, integrasi itu kan sila ketiga, nasionalisme sila ketiga, gotong royong itu adalah sila kelima, ya mandiri itu sila kedua. Nah, religius sila pertama mendasari sila yang lain dan sebagai pengikat sila-sila. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sekarang kan mungkin sudah Bapak Ibu sudah sering mendengar profil pelajar Indonesia, betul ya? Atau pernah mendapat pelatihan 18 karakter, pernah ya? 18 karakter. Nah, yang saya khawatir apa? Yang saya khawatir karakter-karakter tersebut itu secara filosofisnya tidak dibangun seperti Pancasila. Sehingga seolah-olah antar karakter tidak berhubungan. Nah, itu yang berbahaya. Ya. Nah, saya ingin memantapkan lagi bahwa 18 karakter mau bahkan di dalam PPK itu sampai 40 karakter sebetulnya ya, tetapi dikerucutkan menjadi 5 karakter utama kan begitu ya. 5 karakter utama.
itu semua karakter itu tidak boleh terpisah satu sama lain. Dan kalau mengukur kepada apa, Pancasila, ya kan, Bapak Ibu nih, teman-teman nih ya, lihat, coba lihat. Ini Soekarno nih udah kencang banget pada tahun 45. Pada garis besarnya, rakyat Indonesia percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengecualikan elemen agama ini, kita membuang salah satu elemen yang bisa mempersatukan batin bangsa Indonesia dengan cara yang semesra-mesranya. Jadi, bangsa kita memang bangsa yang berketuhanan. Pertama, makanya, Pak, bukankah negara kita bukan negara agama? Yes, negara kita sudah disepakati sejak awal. Negara kita bukan negara agama. Karena kita tidak menganut agama tertentu untuk menjadi dasar negara kita. Tapi negara kita adalah negara yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena ada kalimat yang kedua sebetulnya untuk menjelaskan sila pertama. Negara kita bukan negara agama, tetapi negara kita bukan juga negara sekuler. Teman-teman, kalau di Barat, kalau berbicara bukan negara agama, pasti sekuler. Ya, pasti sekuler. Nah, kita dari awal sudah diwanti-wanti itu, sudah dijelaskan oleh the founding fathers kita. Negara kita bukan negara agama ya, tapi negara kita bukan negara sekuler juga. Kenapa? Karena semua the founding fathers yang ada sekitar 62 orang di BPUPKI dan Bapak Ibu, ketika sidang BPUPKI, PKI itu tidak gabung. PKI itu tidak ada di sana. Ya, makanya PKI melakukan kudeta pada tahun 48 karena mereka tidak gabung pada tahun 45 ketika BPUPKI bersidang, dan mereka mengatakan apa? Inilah jalan baru Indonesia pada tahun 48 melakukan revolusi. Jadi mereka memang tidak mau untuk itu, PKI itu ya. Nah, makanya ketika terjadinya sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, semua sepakat bahwa negara kita negara bukan agama, tetapi negara kita tidak negara sekuler. Negara kita adalah negara yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau begitu, negara kita adalah negara yang berketuhanan. Ya. Bahasa sederhana yang lain mungkin, negara kita adalah bukan negara agama, tapi negara yang beragama. Oke. Itu yang pertama. Ini Soekarno yang bilang. Yang kedua, ini hubungannya kenapa sila pertama begitu kuat, begitu kokoh. Sila kedua, coba lihat kata Hatta. Hati-hati bicara humanity kemanusiaan kan. Jangan terjebak dengan humanity ala barat sekuler. Kenapa? Karena humanity bangsa kita merupakan humanity berketuhanan. Nah, contoh misalnya, ini implementasinya pada proses pembelajaran. Nanti tolong terjemahkan teman-teman di lapangan bagaimana cara mengajarkannya. Saya di PAUD agak repot bagaimana menerjemahkan. Begini, anak-anak, kita harus berbuat baik ya sama sesama manusia. Oke, apa penjelasannya? Kita harus berbuat baik sama manusia karena orang lain. Kalau kita berbuat baik, orang lain juga akan berbuat baik. Begitu kan penjelasannya? Rata-rata penjelasannya seperti itu. Nah, itu pendekatannya humanity, kemanusiaan yang tidak berdasarkan nilai ketuhanan, teman-teman semua. Kenapa? Karena kita berbuat baik, niatnya supaya kita dibaikin juga oleh orang lain. Transaksinya dengan sesama manusia. Itu ya. Apa yang terjadi di lapangan? Karena kita selalu paradigmanya kan tadi taburlah pikiran dari awal kan. Artinya belajar, mencari ilmu. Karena mencari ilmu, kemudian paradigmanya ilmu dapat jadi paradigma ya, jadi cara berpikir. Karena cara berpikirnya kita berbuat baik supaya orang lain berbuat baik sama kita lagi. Ketika kita berbuat baik tapi orang lain tidak berbuat baik, apa yang terjadi? Kecewa pasti. Tuh? Pasti kecewa, teman-teman. Karena kecewa, yang kita biasanya, kenapa kita berbuat baik sama kawan? Ya, mungkin kawan kita juga nanti berbuat baik sama kita. Gitu ya. Tiba-tiba kawan kita yang sudah kita baik-baikin, dia nggak berbuat baik sama kita. Bahkan buat jahat. Ada pengalamannya begitu, teman-teman? Ada ya, mungkin ya, ada. Oke. Apa yang terjadi? Kecewa pasti.
Setelah kecewa, kita berbuat baik lagi enggak? Bahkan yang lebih ekstrim. Kalau orang itu jahat sama saya bisa lebih jahat. Ada yang lebih ekstrim lagi itu cara berpikirnya. Ya, kalau orang berbuat baik sama kita, saya bisa berbuat baik. Jadi menggantungkan diri kepada orang. Itulah namanya cara berpikir transaksional. Transaksional terhadap manusia. Dan memang ketika transaksinya kepada manusia, banyak kecewa. Dan manusia kekecewaan itu memang akan datang dari manusia lagi. Nah, apa yang harus diajarkan implementasinya di dalam pembelajaran? Nah, ini. Jadi transaksinya bukan dengan manusia lagi. Saya berbuat baik memang karena Allah, karena Tuhan mengajarkan saya harus berbuat baik. Selesai. Ya, Pak, bagaimana nanti kalau kita berbuat baik tapi orang tidak berbuat baik? Itu bukan urusan kita. Itu urusan orang itu dengan Tuhannya. Urusan kita berbuat baik adalah saya menjalankan perintah Allah, bahwa Allah mengajarkan kepada kita berbuat baik terus, baik terus, baik terus, baik terus, baik terus, baik terus, tanpa henti, kan begitu? Maka muncullah apa? Muncullah kesabaran. Konsep sabar tidak ada tuh di 18 karakter, padahal itu penting. Muncul apa lagi? Karakter apa? Karakter ikhlas tuh. Ikhlas tidak ada tuh di 18 karakter, padahal itu penting dan strong, sangat strong. Ya, banyak kajian tentang ikhlas dan sabar itu sekarang luar biasa, keren tuh. Nah, dari mana konsep ikhlas dan sabar? Dari nilai keagamaan. Tidak akan muncul kalau dari nilai kemanusiaan. Ya. Nah, jadi sesungguhnya teman-teman sekalian, kenapa harus berbuat baik? Itu karena Allah. Makanya itu karena Allah. Itu karena Allah. Selesai. Pak, bagaimana kalau orang itu tidak berbuat baik? Bukan urusan saya. Urusan saya adalah saya mengerjakan perintah Allah, berbuat baik terus, berbuat baik secara sabar dan secara ikhlas. Selesai. Nah, Bapak Ibu, ini kalau ditanamkan sejak dini, sejak Pak, ini luar biasa keren. Ini akan keren banget. Ya. Kemanusiaan berdasarkan ketuhanan. Bahwa kemanusiaan kita tidak dibangun kemanusiaan ala barat yang sekuler, tapi kemanusiaan kita adalah kemanusiaan berbasiskan ketuhanan yang Maha Esa. Nasionalisme, coba Bang, kita lihat. Ini Soekarno sendiri yang bicara kencang. Kita tidak akan membangun nasionalisme berdasarkan materialisme yang dapat melahirkan kapitalisme dan Marxisme. Jadi kenapa nasionalisme dibangun pada masa abad pertengahan sampai terjadinya kolonialisme? Ya, karena nasionalisme dibangun pada masa itu untuk menciptakan negara yang kuat dan menjajah negara yang lemah. Dan kita menjadi korban dari nasionalisme yang dibangun oleh Barat pada masa itu. Maka Soekarno sangat wanti-wanti, nasionalisme kita tidak boleh disandarkan kepada nasionalisme materialisme, karena akan menciptakan egoisme, kesombongan, kepongahan, dan menjadi negara yang kolonial. Lalu kenapa? Karena nasionalisme kita dibangun didasarkan ketuhanan, religiusitas. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan ragukan orang yang beragama dengan baik. Karena orang semakin beragama, semakin nasionalis. Nah, ya, makanya sekarang saya sangat sedih ketika ada orang yang mencoba mendikotomikan orang yang beragama, bahwa orang yang beragama itu tidak nasionalis. Cara berpikirnya tidak keliru, sangat keliru. Ya, sangat keliru. Cara berpikirnya tidak filosofis, tidak sesuai dengan filosofis Pancasila, dan tidak paham tentang kesejarahan kebangsaan kita. Bahwa bangsa kita dibangun nasionalismenya oleh situs-situs religiusitas. Apa slogannya juga kan keren. Allahu Akbar, merdeka atau mati. Dan itu dibangun oleh kata Allahu Akbar. Itu bisa merdeka, bisa membangun kebangsaan kita. Jadi, nasionalisme orang yang beragama dengan baik pasti akan terbangun dengan sendirinya nasionalisme yang kuat. Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, coba.
Demokrasi secara keilmuan berkembang di Barat, di Amerika. Tapi kita lihat nih, ini kata Hatta dan diterjemahkan oleh Pak Ahmad Sanusi, ya, Profesor Ahmad Sanusi. Demokrasi kita bukan demokrasi individual. Sekali lagi, demokrasi kita bukan individual. Karena secara historis keilmuannya itu dibangun memang berangkat dari individualisme, ya. Demokrasi kita demokrasi sosial yang dihidupkan oleh 3 sumber. Satu humanisme, 2 ajaran Islam, 3 kolektivitas masyarakat Indonesia. Jadi demokrasi kita itu demokrasi kolektivitas yang didasarkan pada nilai ketuhanan, yang didasarkan pada nilai kemanusiaan. Makanya kata Prof. Ahmad Sanusi, demokrasi kita itu pilar yang pertama, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketika kita berdebat, ketika kita berdiskusi, diskusi kita untuk apa? Untuk justru semakin kita beriman dan bertakwa. Diskusi kita itu untuk apa? Berdebat kita untuk apa? Justru untuk membangun kemenangan bersama. Bukan untuk menyalahkan orang, bukan untuk menyingkirkan orang. Tapi justru, yuk kita sama-sama apa yang harus kita bangun. Kita punya masalah, yuk bagaimana caranya supaya masalahnya bisa cepat selesai. Kan begitu? Ya. Nah, yang terakhir, teman-teman sekalian, keadilan sosial, sosialisme. Keadilan sosial itu kan dibangun dari konsep sosialisme sebetulnya. Sosialisme kita, sosialisme berdasarkan ketuhanan, bukan berdasarkan materialisme. Ya, nah, banyak sekarang orang, ini kan konsepnya sosialis, iya, tapi kok sosialismenya? Sosialisme berdasarkan ketuhanan, bukan berdasarkan marxisme, materialisme. Kenapa? Karena sejarah membuktikan ketika orang membangun dengan sosialisme, dengan materialisme, ternyata kita kacau dan hancur bangsa ini. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sehingga ini satu lagi. Kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa berkeadilan sosial kita belum terbangun? Gampang pertanyaan, jawabannya. Karena mungkin sila keempatnya belum selesai. Secara individu, orang, warga negara Indonesia, keterampilan komunikasi efektifnya belum terbangun, sehingga ketika menyelesaikan masalah, jadi cekcok terus, jadi berantem terus. Musyawarah mufakatnya tidak dibangun, atau dalam bahasa yang lebih general, demokrasi kita belum terbangun. Jadi demokrasi itu keterampilan. Kenapa demokrasi kita belum hebat? Ya sederhana, tanyakan sila kedua. Persatuan Indonesia, jangan-jangan memang jiwa persatuan itu kan jiwa. Beda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI itu wadah, ya. Tapi di dalam sila ketiga tidak disebut NKRI, tidak negara kesatuan, ya, tapi persatuan, lebih ke jiwanya. Ya, kenapa? Karena NKRI sudah terbentuk, sudah jelas, fisiknya sudah ada. Yang harus dibangun jiwanya, ruhnya. Supaya apa? Supaya NKRI-nya semakin kuat. Jiwa bersatunya mungkin orang satu suku merasa paling unggul, suku yang lain merasa paling unggul. Kacau semua kalau begitu. Ya, berantem terus. Oke. Bagaimana kalau jiwa bersatunya belum terbangun? Jangan-jangan kita belum memiliki keterampilan sebagai manusia yang beradab. Ya. Jadi keterampilan beradabnya belum dibangun, gitu. Belum, etikanya tidak dibangun, karakternya tidak dibangun. Kan ini dibangunnya urusannya karakter nanti karakternya tidak dibangun, atau pendidikan. Nah, salah satunya adalah proses pendidikannya sampai hari ini pasti ada masalah. Nah, yang terakhir, bagaimana kalau manusianya belum adil dan beradab? Kalau belum beradab itu artinya banyak kebiadaban, ya. Beradab, kebalikannya biadab, teman-teman sekalian, ya. Dan kebiadaban terkecil itu kan ngomongin orang. Yang kebiadaban terkecil itu ngejek orang. Dalam di sekolah itu bully, ya, membuli. Makanya bully itu adalah tingkatan kebiadaban terkecil yang ada di dalam kehidupan manusia. Terbesar apa kebiadaban? Pasti sampai membunuh dan lain sebagainya. Kalau urusan keberadaban, maka tanyakan yang terakhir. Jangan-jangan memang berketuhanannya belum benar. Maka, mana yang paling fondasi?
yang paling fondasi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan teori yang tadi ya. Nah, ini teori Notonegoro. Jadi, Bapak Ibu sekalian, pertama kesimpulan dari paparan saya, nanti kita diskusikan lebih lengkap ya. Pertama, berbicara pendidikan, berbicara karakter, pasti harus berbicara pendidikan. Pendidikan sesungguhnya membangun karakter. Ketika sekarang muncul pendidikan karakter, penguatan pendidikan karakter, karena mungkin bangsa ini sadar bahwa ada yang salah dalam karakter bangsa, ada yang salah, ada yang belum lengkap dalam urusan pendidikan. Dan berbicara pendidikan karakter, pasti harus berbicara pendidikan karakter Pancasila. Tidak bisa kemana-mana. Kenapa? Jangankan bangsa kita, semua dunia ternyata secara kodrati membutuhkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Hari ini kita punya persoalan. Persoalannya apa? Bagaimana menanamkan karakter tersebut. Karakter apa? Sekali lagi, karakter Pancasila dimulai dari pendidikan PAUD sampai perguruan tinggi. Nah, tentunya harapannya teman-teman sekalian, apa yang harus dibangun dari pendidikan karakter ini? Maka yang harus dibangun, tanamkan pondasi religiusitas. Nah, pondasi religiusitas, ketuhanan yang Maha Esa. Tanamkan pondasi religiusitas. Karena ternyata semakin kuat pondasi religiusitas, maka itu akan sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap kemanusiaan, jiwa bersatu, dan lain sebagainya. Yang lain berkemanusiaan, jiwa bersatu, ternyata itu bisa dilatih. Ingat, urusan kemanusiaan yang diberadab itu kan urusan karakter. Itu urusannya dibiasakan, dilatih, diberi teladan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah berketuhanan yang esa. Baik, sementara itu dulu ya teman-teman sekalian. Nanti bisa berdiskusi secara lebih detail ya. Terima kasih Bu Hilda. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yuyus Kardiman MPD yang telah memberikan materinya. Tentu sangat bermanfaat untuk kita semua. Kesimpulan dari materi yang disampaikan oleh Bapak Yuyus, yaitu dalam menguatkan pendidikan karakter, kita yang paling utama adalah meningkatkan iman dan ketakwaan. Adapun terdapat perbedaan antara sifat dan karakter, di mana sifat merupakan bawaan, sedangkan karakter bisa melakukan dengan cara kebiasaan-kebiasaan yang baik. Adapun kodrat manusia yaitu bertakwa, beretika, badan sehat dan kuat, komunikasi efektif, dan berilmu. Dalam implementasi pendidikan karakter diperlukannya pembiasaan, keteladanan, dan harus berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, cara selanjutnya yaitu materi kedua mengenai perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang berkarakter di Taman Kanak-Kanak di masa pandemi COVID-19 oleh Ibu Indah Juniasi MPD selaku dosen PG PAUD UNJ. Sebelumnya saya izin membacakan CV dari Ibu Indah Juniasi. Nama lengkap Indah Juniasi MPD, lahir di Jakarta, tanggal 8 Juni 1980. Alamat tempat tinggal di Kerangan, Bekasi. Bidang keilmuan, seni anak usia dini, dan pendidikan anak usia dini. Riwayat pendidikan Ibu Indah, S1 Seni Tari UNJ, dan S2 PAUD UNJ. Jabatan saat ini, dosen PG PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Moto hidupnya, sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka berupayalah menjadi manusia yang bermanfaat. Kepada Ibu Indah Juniasi MPD, kami persilahkan.
Jadi terima kasih Ibu Hilda. Izin saya share screen ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat di sini ada mungkin rekan dosennya, ada Pak Yuyus, dan juga ada rekan saya Pak Raharjo. Mohon izin untuk menampilkan, dan di sini juga ada guru-guru PAUD di sini, luar biasa. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertatap maya pada hari ini dalam rangka mungkin sharing webinar terkait tentang pendidikan karakter. Dan juga tentunya tak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah maka kita berada di zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, Ibu Guru, saya belum melihatnya ada Bapak gurunya atau tidak, tapi insya Allah di sini kalau guru-guru PAUD banyak dengan Ibu Guru ya. Dan narasumbernya di sini justru bapak-bapak ini, ada Pak Yuyus dengan Pak Raharjo. Masya Allah, nih idolanya ibu-ibu PAUD ini. Dan mungkin kalau lihat tampilan PPT saya gitu, gayanya berbeda dengan Pak Yuyus ya. Nah, kalau orang PAUD begini nih Pak, gitu ya, berwarna-warni gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk sharing, dan juga tadi saya sudah mendengarkan juga paparan dari Pak Yuyus. Masya Allah banyak manfaat juga, banyak yang bisa diserap, dan itu menjadi memperkaya keilmuan kita lagi di bidang PAUD, khususnya di pendidikan karakter ya. Baik, izin saya mulai. Paparan saya kali ini adalah tentang perencanaan pembelajaran berkarakter untuk anak usia dini di masa pandemi melalui BDR. BDR ini sebenarnya mungkin ibu-ibu PAUD sudah familiar ya, itu belajar dari rumah. Tapi ketika kita kaitkan dengan pembelajaran karakter, nah ini menjadi PR bersama nih. Gimana nih pendidikan karakter tapi di rumah gitu ya. Nah ini yang banyak dipertanyakan oleh para ibu-ibu guru saat ini gitu, dan mungkin juga bagaimana pendampingannya, bagaimana pembentukannya, atau kalau bahasa di PAUD itu namanya stimulasi ya. Bagaimana kita menstimulasi anak-anak sehingga sasaran dari pendidikan karakter itu bisa terbentuk. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimana perencanaannya, tentunya saya akan memulai dulu dengan hal-hal yang terkait dengan pendidikan karakter. Baik, yang pertama kita lihat di layar saya ini, silahkan Bapak dan Ibu-Ibu baca, yang tentunya ini kita sangat familiar, kita sudah melihat berita-berita ini berseliweran beberapa bulan belakangan ini, gitu ya. Kalau melihat ini rasanya miris gitu ya. Kita melihat bagaimana mulai dari masyarakat, kemudian remaja, sampai dengan anggota dewan begitu ya, yang terlibat dalam masalah-masalah moral dan sosial. Ya, bahwa disinilah menjadi PR kita bersama, bagaimana pembentukan karakter itu sangat penting gitu. Karena karakter yang terjadi, seperti yang tadi sudah Pak Yus jelaskan ya, karakter yang terjadi itu adalah buah dari apa yang kita tanam gitu sejak awal masa anak-anak ini gitu. Sehingga kita bisa pertanyakan, kalau di era sekarang orang-orang dewasanya melakukan karakter-karakter seperti ini, masalah moral, masalah sosial, ini dulu bagaimana pembentukan karakternya gitu ya di awal, dan ini menjadi PR kita bersama sebagai guru-guru PAUD. Di sini banyak sekali kasus-kasus yang muncul bahkan di masa pandemi ini ya. Ini kasus-kasus tahun 2020 sampai 2021, bukan masa lalu nih. Di saat pandemi begini justru malah saya melihat makin banyak lagi, bukan hanya ini, tapi banyak lagi kasus-kasus sosial dan juga moral yang terjadi di mana manusia sudah terhimpit dalam keadaan susah. Maka apa yang mereka lakukan ini menjadi satu masalah-masalah yang sangat penting. Sehingga akhirnya pemerintah mulai memikirkan, mulai aware, mulai mencari satu solusi. Ini apa nih yang terjadi? Itulah kenapa dunia PAUD sekarang mulai marak dimasuki gitu ya. Karena kita sudah mulai sadar, pemerintah kita mulai sadar, pejabat-pejabat mulai sadar bahwa yakin dan percaya bahwa pendidikan itu semua dimulai di masa dini, di masa usia dini gitu ya. Kalau kemarin kan nanti saja anak TK itu cuma nyanyi-nyanyi, nulis, gambar, selesai gitu ya. Yang karakter-karakter nanti aja kalau sudah SMP, SMA, atau SD di pramuka. Nah sekarang sudah mulai sadar bahwa
semua itu pendidikan itu di awal di masa-masa emas gitu, di masa di mana anak usia dini itu terjadi interaksi dan juga stimulasi. Karena itu pemerintah sudah mulai melakukan beberapa gerakan-gerakan gitu ya. Di antaranya di sini kita kenal dengan istilah ada penguatan pendidikan karakter atau PPK ya. Apa sih PPK itu? PPK itu adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi. Ada istilahnya olah hati atau etika, ada olah rasa, estetis, ada olah pikir atau literasi, dan olahraga itu kinestetik. Nah, dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM. Ini pemerintah yang sekarang sudah menggalakkan ini karena sudah merasa begitu pentingnya pendidikan karakter ini harus masuk ke semua ranah, ya. Dan di sini kita lihat ini tidak bisa menjadi tanggung jawab kita sendiri sebagai pendidik, tapi di sini ada keluarga dan masyarakat, sehingga memang upaya-upaya dari teman-teman kita dari dosen FIS ini sangat luar biasa ya, mensosialisasikan terus pendidikan karakter di masyarakat, salah satunya juga di guru-guru PAUD ini. Dan saya pun tertarik untuk ikut bergabung karena memang ini PR kita juga gitu ya, terutama ini para bu guru yang hadir hari ini. Ingat Bu bahwa kita sekarang punya beban tanggung jawab untuk membentuk karakter-karakter baik pada anak-anak, dan itu sudah ada gerakan-gerakan yang juga didukung dan disupport oleh pemerintah, yaitu salah satunya dengan GNRM ini. Ya, jadi ada harmonisasi nanti di dalamnya, ada etika, ada estetis, ada literasi, dan juga kinestetik ya. Dan di masa BDR ini sangat terjadi karena bukan hanya tanggung jawab pendidik, tapi ada tanggung jawab keluarga di sini, gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana mengolahnya di masa BDR. Nah, selanjutnya seperti yang tadi sudah banyak disinggung, pemerintah juga akhirnya merumuskan ini, gitu ya. Yang tadi kita bahas tentang etika, kinestetik, literasi, dan estetika, ini sebenarnya filosofi dari nenek moyang kita dulu nih, Ki Hajar Dewantara gitu ya. Jadi Indonesia ini sebenarnya kalau dibilang terlambat tidak, justru dari awal ini Ki Hajar Dewantara itu sudah merumuskan ini, cuma mungkin kemarin terlewat begitu ya, atau mungkin tidak diperhatikan bahwa ini menjadi satu penting sehingga akhirnya membentuk SDM-SDM yang kurang berkarakter gitu. Nah, akhirnya sekarang diangkat kembali bahwa sebenarnya dasar filosofi pendidikan kita di Indonesia yang kita usung yaitu melalui tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara itu sudah mengolah itu. Sudah ada yang namanya olah hati. Kenapa kalau dulu dari zaman TK sampai zaman SMA ya bahkan kuliah itu harus ada kegiatan olahraga gitu ya. Dulu saya ingat saya di UNJ itu jurusan